Orang pun datang dan akan kembali, kehidupan kan jadi satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ari KW di channel yang sukanya masak-masak ikan. Senang sekali sekarang hari Minggu kita bisa bersantai-santai, kita bisa tidur-tiduran, kita bisa beraktivitas sesuai dengan hobi kita, dan saya juga bisa bikin konten. Di video kita kali ini kita akan mengolah ikan sindo. Bahasa Indonesianya adalah ikan belanak, nama Inggrisnya adalah blue spot mullet atau blue tail mullet. Kenapa namanya blue spot mullet? Karena dia kalau masih hidup atau masih segar, sisinya ini terlihat corak-corak biru atau di ekornya. Kalau ini mah sudah nggak segar, jadi agak sedikit pucat. Nama latinnya adalah Mulgarda seheli. Di video sekarang, mumpung saya habis beli ikan ini, sekaligus saya akan memberikan sedikit tips untuk memilih ikan segar. Jadi ikan segar dapat dilihat dari 3 parameter, yaitu yang pertama adalah dari kenampakan, kemudian dari tekstur, dan dari bau. Yang pertama dari kenampakan, kita lihat bagian-bagian tubuh atau anggota tubuh daripada ikan ini apakah masih utuh atau tidak, seperti sisiknya, siripnya. Jika sisiknya tidak banyak yang terkelupas, berarti dia masih segar. Siripnya tidak patah, itu masih segar. Kemudian dari matanya, kalau matanya masih putih, cerah, segar, ya dia masih segar. Kalau warnanya kekuning-kuningan atau kemerah-merahan, itu tandanya tidak segar. Setelah itu juga dilihat dari insangnya. Jika insangnya masih berwarna merah segar, ya ikannya masih segar. Kalau ikan tidak segar, insangnya berwarna kecoklat-coklatan atau merah pucat atau bahkan putih pucat. Guys, sorry banget di sini banyak lalat, jadi saya harus cepat dalam mengolahnya atau mereviewnya. Yang kedua dari tekstur. Tekstur ikan segar jika disentuh di bagian tubuhnya itu akan kembali seperti bentuk semulanya. Kita ambil contoh ikan ini, kita sentuh, kita tekan. Jika dia lama untuk kembali seperti bentuk semula, berarti dia sudah tidak segar. Bisa dilihat ini saya tekan dan dia sulit untuk kembali ke bentuk semulanya, berarti ikan ini sudah tidak segar. Mungkin ini habis ditangkap tadi pagi atau kemarin, sekarang sudah jam setengah 12, jadi ikan ini tentunya sudah tidak segar. Kalau ditekan kemudian dia cepat untuk kembali ke bentuk semulanya, itu salah satu tanda ikan yang masih segar. Tetapi ada juga beberapa jenis ikan yang jika disentuh teksturnya itu kokoh, dia masih tetap seperti bentuk semulanya walaupun ikan tersebut sudah tidak segar. Seperti contohnya ikan talang-talang kemarin, sebenarnya sudah tidak segar tapi tekstur dagingnya masih kokoh. Ada beberapa ikan yang seperti itu. Jadi untuk melihat ikan itu masih segar atau tidak, kita tidak terlalu akurat jika menekannya. Oleh karena itu kita mengacu pada parameter ketiga, yaitu dari baunya. Kalau bau itu sulit dibohongi. Seperti ikan ini lebih spesifik kita mencium di area insangnya. Nah, ikan ini kalau saya cium, baunya sedikit tengi. Kalau ikan yang masih segar, baunya itu seperti ada air-air lautnya yang masih segar. Kalau ada bau tengi walaupun sedikit pun, itu tandanya ikan tersebut sudah tidak segar. Bagaimana cara menjaga kesegaran ikan? Sebisa mungkin kita habis beli ikan itu memberinya dengan es. Jadi ikan yang segar itu suhunya tidak lebih dari 5 derajat Celcius. Kalau kita membeli ikan kemudian mengukurnya pakai termometer kan juga tidak mungkin. Oleh karena itu kita memakai atau mengacu pada 3 parameter tadi. Jadi saya akan ulangi lagi, parameternya adalah kenampakan, tekstur, dan bau. Kita review sedikit ikan ini. Sinematik sedikit. Dia sekilas memang seperti ikan bandeng, tetapi kalau dilihat dari atas ini, kepalanya mirip ikan gabus, ikan air tawar gabus. Sisiknya sangat
besar-besar. Mulutnya seperti ini, dan ini sudah mengeluarkan sepertinya telurnya. Selain beli ikan sindo, saya tadi juga beli ikan kerapu. Ini adalah jenis kerapu muara. Untuk lengkapnya video kerapu ada di link deskripsi di bawah. Guys, sebelum saya olah, saya akan timbang ikan sindo ini dulu. Karena biasanya ikan sindo yang saya temukan di pasar-pasar ukurannya kecil-kecil, seukuran jari segini. Jadi saya penasaran, oleh karena itu saya timbang dulu. Bisa dilihat beratnya adalah 550 gram, setengah kilo. Oke guys, saatnya kita olah ikan ini dengan cara dibakar. Tentunya kita sisih dan kita bersihkan dulu dalaman perutnya. Saya harus cepat dalam mengolahnya guys, karena ini di belakang rumah dan banyak terdapat lalat. Oh iya, sisi ikan sebenarnya ini bisa diolah dan dibuat menjadi bahan baku dari bungkusnya kapsul, wadah kapsul. Dia mengandung sejenis kolagen. Guys, setelah saya beri sayatan pada ikan sindo ini, bisa terlihat dagingnya tebal banget. Dan sekilas dagingnya mirip daging ikan bandeng. Jangan lupa dicuci, karena di sini banyak sekali lalat, bikin saya frustasi. Guys, sudah bersih guys. Kita siapkan arang pembakarannya dulu coy. Saya nggak punya panggangan yang besar, panggangannya kecil segini, makanya ikannya tadi saya belah jadi dua. Oke, seperti biasa bumbunya pakai garam aja. Oh ya, sebelum itu kita olesi dengan minyak dulu. Kalau kalian ingin melihat bagaimana cara membakar ikan yang benar, jangan di channel ini, karena ini seperti yang kita tahu, bakarnya agak kurang jelas. Sekaligus tambahkan garam. Kita bakar ikan belanaknya dulu. Ini ikannya dagingnya tebal, oleh karena itu bakarnya agak lama. Seperti ikan bandeng goreng. Oke guys, ini udah matang. Tadi lama banget bakarnya, hampir ada 1 jam. Karena saya ingin matangnya ini dengan sempurna. Seperti ini dagingnya. Ini kulit-kulitnya banyak yang gosong. Karena dia memang saya bakar cukup lama. Soalnya dagingnya tebal. Sekarang saatnya kita makan.
dagingnya biasa aja, cuma tebal. Kita dapat tebalnya dari daging ikan sindo ini. Kalau rasanya tergantung bumbunya sebenarnya. Kalau bumbunya kita meracik enak, pasti hasilnya juga enak. Karena saya tadi cuma pakai garam, jadi biasa aja rasanya, tapi tebal, bisa dilihat. Jadi ini rasanya cuma asin-asin, gurih gitu aja. Biasanya yang umum bakar ikan pakai kecap yang ini. Menurut saya ikan ini enak kalau dibikin makanan kuah atau sup gitu. Pasti dagingnya enak. Karena ini dagingnya seperti ikan gurame juga. Oke, sini kepalanya. Dagingnya tebal banget. Dan durinya lebih sedikit daripada ikan bandeng. Durinya besar-besar kayak gini. Saya selalu lupa kalau bakar ikan kurang menyiapkan sambal. Coba kalau pakai sambal pasti lebih enak. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita fokus ke ikannya. Jadi guys, dengan ini kita akan tahu bagaimana rasanya membakar ikan seperti pada umumnya, tetapi hanya dengan memakai bumbu garam. Dimana setiap orang pasti ada yang malas menyiapkan bumbu, terutama bagi para kaum cowok. Dan menurut saya rasanya menarik, karena membakar ikan yang paling enak pasti bagian paling luarnya atau kulitnya. Rasanya gosong-gosong gurih gimana gitu. Oh, she got it all, I just want it all, baby we could ball, you just gotta fall, I could be a man, paying for your tan, I'm your biggest fan, and you said this your jam, oh yeah, I'm living up life like a baller, I'm living like white like I'm Walter, she always told me I never call her, oh yeah, I'm living this life, I roll up in a coupe, up in a Chevy, I'ma hit it in the back if she let me. And take your time, baby, getting ready. I want you looking fine or looking sexy. Yeah, yeah. I be turning up. Oke guys, makan satu ekor ikan sindo ini sudah cukup kenyang. Jadi mungkin sampai di sini saja video saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucap. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Ari KW dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Champagne, cocaine, kiss and hug me. It ain't nothing.